Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pembelajaran hari ini kita meneruskan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, sebelum belajar dibiasakan dahulu berdoa dan semoga anak-anak juga diberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk belajar agar nanti ilmu yang didapatkan bisa berguna ya. Oke, Bapak langsung mulai saja. Yang pertama kita belajar ini yang kita pelajari sekarang meneruskan yang kemarin-kemarin, tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Mata pelajaran yang akan kita pelajari di sini ada IPA, IPS dan SPDP seni ya. Yang pertama kita belajar tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Kalau kemarin kita belajar bunyi yang berasal dari petikan senar gitar, kemudian drum yang dipukul. Sekarang kita akan belajar sumbernya dan juga proses terjadinya bunyi. Nah, ini anak-anak yang bisa kita lihat, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian benda yang bergetar tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, benda tadi itu merupakan sumber bunyi namanya. Contoh, saat kita memetik sebuah gitar, itu kan akan memunculkan bunyi. Nah, nanti akan ditangkap oleh telinga kita. Nah, itu merupakan sumber bunyi. Gitarnya ini yang dipetik menjadi sumber bunyi. Kemudian drum yang dipukul itu juga menjadi sumber bunyi. Nah, bunyi itu adalah sesuatu yang bisa didengar oleh telinga. Kemudian bunyi itu memiliki frekuensi. Ini ya agak kurang kelihatan. Nah, bunyi kan berasal dari benda yang bergetar. Nah, setiap getaran dalam bunyi itu memiliki frekuensi. Nah, frekuensi itu apa toh? Frekuensi adalah banyaknya getaran di dalam 1 detik. Jadi getaran yang terjadi itu dalam 1 detiknya dihitung. Nah, itu dinamakan frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz atau disingkat Hz. Nah, berdasarkan frekuensinya bunyi itu dibedakan menjadi ada 3, ada audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Audiosonik ini adalah bunyi yang bisa kita dengar, bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Jumlah getarannya itu berkisar dari 20 sampai 20.000 Hz. Namanya bunyi audiosonik. Kemudian bunyi infrasonik itu bunyi dengan jumlah getaran itu kurang dari 20 Hz. Kalau tadi 20 sampai 20.000 itu audiosonik. Nah, di bawahnya 20 Hz itu namanya bunyi infrasonik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan seperti anjing, kemudian hewan-hewan lain yang bisa mendengarkan bunyi dengan getaran kurang dari 20 Hz. Contohnya tadi adalah hewan anjing. Sehingga hewan anjing ini selalu sigap dan dijadikan hewan penjaga karena dia sangat peka dengan bunyi-bunyi yang walaupun bunyinya kecil dia sangat peka. Itu ya bunyi infrasonik. Kemudian ada serangga jangkrik atau yang biasa kita sebut dengan belalang, itu juga bisa mendengar bunyi infrasonik sehingga dia cepat lompatnya ya. Kemudian ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki jumlah getaran lebih dari 20.000. Jadi bunyi ini hanya dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Sehingga hanya hewan-hewan ini yang bisa mendengar bunyi sebesar itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah
bunyi dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah getarannya atau frekuensinya. Sekarang kita pelajari proses terjadinya bunyi. Jadi ini Bapak ilustrasikan ada anak yang sedang bermain gitar. Saat dia memetik menggenjreng sebuah gitar, itu akan menghasilkan bunyi-bunyi yang kalau misal bermainnya bagus ya bunyi-bunyi yang teratur, yang indah. Nah, itu bunyi-bunyi itu akan merambat melalui udara. Kemarin kita belajar media perambatan bunyi ya, ada padat, cair, dan gas. Nah, gas itu sama dengan udara. Bunyi merambat melalui udara, kemudian masuk ke telinga kita bunyi ini. Nah, saat masuk itu nanti bunyi yang dari gitar ini akan menggetarkan gendang telinga ini, yang kayak gendang ini yang Bapak lingkar ini akan menggetarkan gendang telinga. Nah, saat gendang telinga bergetar, itu akan menghasilkan aliran listrik atau bahasa ilmiahnya impuls. Aliran listrik ini yang akan bergetar, menggetarkan syaraf-syaraf di telinga untuk menuju ke otak. Nah, di otak bunyi gitar ini akan diproses oleh otak dan akan membuat kita berpikir bahwa oh, bunyi yang kita dengar adalah bunyi gitar. Itu akan membedakan jenis-jenis bunyi yang kita dengar. Kalau gitar yang dimainkan ya kita akan mendengarkan bunyi gitar. Kalau ada drum yang dimainkan, kita akan mendengarkan bunyi drum, begitu dengan alat-alat yang lain. Seperti itu proses terjadinya bunyi. Nah, bunyi-bunyian itu juga sering kita dengar saat kita menari. Dalam tarian kan ada iringan alat musik. Nah, iringan alat musik dalam tarian itu berguna untuk membuat tarian menjadi lebih indah, menjadi bisa dinikmati oleh para penari. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran tarian Bungong Jeompa seperti pada tema 1 kemarin. Masuk ke, kalau kemarin kita belajar gerakannya, sekarang kita akan belajar pola lantai dalam menarikan tarian Bungong Jeompa. Ya. Nah, pola lantai biasa digunakan dalam tarian berkelompok. Jadi pola lantai itu hanya bisa digunakan saat kita menari lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 5 orang, 10 orang, dan banyak lagi. Kalau sendiri ya tidak bisa ya. Nah, pola lantai ini berupa formasi yang dibuat penari dalam sebuah tarian. Nah, formasinya akan kita pelajari nanti, akan Bapak perlihatkan, tapi kita perlu tahu juga fungsi pola lantai dalam tarian. Fungsinya yaitu yang pertama untuk membuat kompak penari saat menari. Jadi pola lantai ini akan membuat tarian jadi lebih bagus dan penarinya jadi lebih kompak dalam menarikan tariannya. Kemudian memperindah tarian dan juga membentuk komposisi dalam pertunjukan tari. Di dalam pertunjukan itu ada formasinya yang akan digunakan untuk membuat panggung itu menjadi dikuasai oleh penari, atau pokoknya panggung penuh oleh penari sehingga tariannya jadi lebih indah, lebih kompak seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari pola lantai. Selanjutnya kita belajar macam-macam pola lantai dalam tarian. Khususnya kali ini kita belajar pola lantai dalam tari Bungong Jeompa. Yang pertama ada pola lantai huruf V. Kenapa dibilang huruf V? Karena bentuknya ini seperti huruf V. Ada pola lingkaran karena bentuknya seperti seperti lingkaran. Pola horizontal itu bentuknya mendatar seperti ini. Jadi kalau semisal ini di sini adalah penontonnya yang nonton. Nah, penarinya itu ada di sini menghadap ke penonton, berjejer seperti ini. Itu namanya pola horizontal. Kemudian ada pola yang zigzag, itu seperti ini. Jadi ada yang sejajar 3 orang, ada yang mundur, ada yang maju ke belakang ke sini.
Misal ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penari nomor 2 dan 4 itu yang beda posisinya, yang 2 lebih mundur, yang 4 lebih maju. Itu namanya pola zigzag. Itu. Kemudian, nah, tari Bunga Jompa kan juga menjadi salah satu kekayaan budaya dari Indonesia yang berasal dari Aceh. Selain tarian, pakaian, rumah adat, dan lain-lain, makanan, bahasa daerah, Indonesia itu juga beragam dalam kepercayaan atau agama yang dianut. Nah, itu selanjutnya kita akan pelajari berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Islam. Kemudian yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Buddha. Yang keempat ada Hindu. Yang kelima ada Katolik. Di sini ya. Ada Katolik, dan yang keenam ada Konghucu. Itulah tadi 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Itu ada di Indonesia. Sudah lama ada 6 agama ini di Indonesia, dan kita hidup rukun beserta dengan semua pemeluk agama lain selain kita yang beragama Islam. Ya. Nah, keenam agama ini juga memiliki hari rayanya. Kalau di Islam kan hari rayanya ada Idul Adha, di bulan ini ada Idul Adha. Kemudian dulu ada hari raya Idul Fitri, kemudian ada Maulid Nabi. Nah, agama lain juga memiliki hari rayanya. Di sini akan Bapak jelaskan. Untuk Kristen dan Katolik itu ada hari raya Natal, ada hari raya Paskah, ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu untuk Kristen dan Katolik. Kemudian di agama Hindu itu ada hari raya Nyepi, ada hari raya Pager Wesi, dan hari raya Saraswati. Kemudian agama Buddha hari rayanya ada Waisak, ada Katina, dan juga ada Asada. Nah, untuk agama Konghucu ada hari raya Imlek dan Cap Gome. Nah, itu adalah hari raya agama yang ada di Indonesia. Kalau Islam ada tadi Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan juga yang lainnya masih ada. Itu ya. Itu adalah agama yang ada di Indonesia beserta hari rayanya. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Anak-anak nanti mengerjakan tugas yang sudah Bapak sampaikan di WhatsApp, dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok hari Senin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.